Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta pelatihan Matematika Gembira bagi guru PAUD. Perkenalkan, saya Nelvita Febrina Hasan dari BGTK Provinsi Riau. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang kita ketahui, penguatan numerasi sejak usia dini merupakan salah satu fokus kebijakan Kemendikbudrismen melalui Gerakan Numerasi Nasional. Salah satu materi numerasi yang perlu dikenalkan sejak usia dini adalah pemahaman tentang data. Dalam pembelajaran memahami tentang data, sering sekali anak mengalami miskonsepsi, yang mana jika tidak ditangani secara tepat, maka akan mengganggu pemahaman konsep selanjutnya. Melalui video ini, Bapak Ibu guru akan mengenali berbagai bentuk miskonsepsi, indikator yang sering muncul, serta strategi pembelajaran yang dapat membantu anak untuk memahami konsep melalui pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan menyenangkan. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, perlu kita ketahui ada 5 kemungkinan miskonsepsi yang muncul dalam anak memahami konsep data. Miskonsepsi yang pertama adalah kegagalan pemahaman konsep, di mana anak belum mengenal atau mengerti apa yang harus mereka tentukan pilihannya. Indikator yang mungkin dapat ditemukan di kelas adalah anak terlihat bingung saat ditanya, tidak bisa menyebutkan pilihannya, atau tidak mampu menjelaskan alasan dibalik pilihannya. Jadi Bapak Ibu, solusi yang dapat kita lakukan adalah membangun pengalaman langsung dan bermakna dengan cara demonstrasi, visualisasi, atau diskusi interaktif. Nah, selanjutnya miskonsepsi yang kedua adalah korespondensi satu-satu, yang mana anak kesulitan menghubungkan satu pilihannya dengan satu media representasi. Jadi, indikator yang mungkin ditemukan di kelas adalah menempelkan lebih dari satu stiker untuk satu pilihan, menempel stiker di kolom yang salah, atau tampak kebingungan menentukan posisi penempelan stiker. Jadi, Bapak Ibu dapat menggunakan media khusus untuk membedakan dan pendekatan spasial. Selanjutnya, Bapak Ibu, miskonsepsi yang ketiga adalah kehilangan jejak dalam berhitung. Dapat ditandai dengan kesulitan menghitung jumlah stiker atau centang di setiap kolom secara akurat, karena seringkali terjadinya kehilangan jejak kognitif saat berhitung. Nah, indikator yang mungkin muncul di kelas seperti hasil hitungan anak tidak konsisten, atau ada stiker yang terlewat atau tidak terhitung, atau bisa jadi mengulang hitungan pada stiker atau objek yang sama. Nah, strategi yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah fokus pada komparasi, bukan sekedar membilang. Jadi, sambil memperkuat kemampuan membilang, sebetulnya yang lebih dibutuhkan dalam anak memahami konsep adalah membandingkan mana yang lebih banyak dengan cara Bapak Ibu melakukan berhitung bersama secara lisan dengan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Miskonsepsi yang keempat adalah abstraknya konsep perbandingan. Jadi di sini anak bisa saja gagal menginterpretasikan data karena tidak bisa merelasikan kuantitas dengan kosakata perbandingan abstrak seperti lebih banyak, sama banyak, atau lebih sedikit. Jadi, indikator yang mungkin muncul di kelas adalah tidak bisa menunjukkan kolom dengan jumlah terbanyak atau sedikit, atau tidak bisa mengerti saat guru bertanya mana yang paling disukai oleh teman. Jadi, solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan perbandingan fisik seperti konsep berpasangan. Nah, di sini anak-anak berbaris berdasarkan kelompok pilihan mereka, kemudian diminta menyalami pasangan dari kelompok yang lain di hadapannya. Bukti visual instan yang mana anak yang tidak mendapatkan teman bersalaman artinya adalah lebihnya. Ini menggunakan konsep selisih yang abstrak menjadi bukti fisik yang instan dipahami anak. Selanjutnya, yang kelima adalah kekacauan representasi data, di mana miskonsepsi yang terjadi mungkin anak kesulitan motorik dan spasial dalam membuat batang grafik secara rapi menggunakan stiker kosong. Jadi Bapak Ibu, strategi yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan panduan yang jelas, visualisasi konkret, atau juga dengan penguatan verbal. Nah, jadi Bapak Ibu semua, data di PAUD bukan tentang merekam angka,
tetapi lebih tentang merekam pengalaman. Dengan intervensi yang tepat, kita mengubah kebingungan dan miskonsepsi menjadi permainan spasial dan fisik yang sangat bermakna bagi anak. Bapak Ibu guru hebat, mari kita sama-sama hadirkan pembelajaran konsep data yang dekat dengan anak melalui kegiatan bermain, bereksplorasi, dan berkolaborasi. Karena ketika anak belajar dari pengalaman nyatanya, anak tidak hanya memahami konsep data, tetapi juga belajar berpikir secara logis, kritis, mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta, serta dapat memecahkan masalah sejak usia dini. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.